Prioritas anggaran pendidikan tinggi. Indonesia menargetkan pada 2045 atau di usia 100 tahun sudah menjadi negara maju. Ditopang sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menuju Indonesia Emas, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun atau 20% dari APBN 2024. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupaya mengakselerasi SDM unggul untuk Indonesia Emas melalui pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Namun, semua itu seolah menjadi narasi semu di tengah polemik biaya kuliah yang tinggi. Besaran anggaran pendidikan terus bertambah. Tahun ini bertambah sekitar 17 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak dirasakan oleh masyarakat, justru masyarakat dihadapkan pada kenaikan uang kuliah atau UKT. Kenaikan UKT mulai tahun akademik 2024-2025 bagi mahasiswa baru semakin membebani masyarakat dan mempersempit akses pendidikan tinggi. Padahal, ini krusial untuk membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Apalagi, jumlah penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi hanya 10,15%. Modal yang sangat minim untuk mencapai Indonesia Emas. Perlu langkah-langkah luar biasa untuk memperbesar modal. Kualitas dan pendidikan daya saing SDM masih rendah. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi juga rendah. Menunjukkan bahwa angkatan kerja yang siap produktif, berkompetensi tinggi, dan berdaya saing tinggi juga rendah. Karena itu, menempatkan pendidikan tinggi sebagai program prioritas pembangunan SDM merupakan langkah mendesak. Anggaran pendidikan tinggi yang hanya 0,6 hingga 1,6% dari total APBN menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum menjadi prioritas unggul untuk menuju Indonesia Emas. Penggunaan anggaran pendidikan yang belum efektif dan belum sesuai skala prioritas sudah menjadi rahasia umum. Saat ini yang dibutuhkan adalah komitmen para pemangku kepentingan terkait untuk mengevaluasi dan memperbaiki kondisi tersebut. Kementerian lembaga terkait perlu duduk bersama membahas persoalan ini. Bukan masalah lagi saling lempar tanggung jawab, karena permasalahan ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Kita sudah jauh tertinggal selama ini. Saatnya mengatasi ketertinggalan tersebut dalam 2 dasawarsa ke depan. Prioritas anggaran untuk pendidikan tinggi perlu diikuti juga dengan kebijakan lain untuk meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan tinggi. Kendala terbesar akses pendidikan tinggi adalah masalah ekonomi, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk mengatasinya. Menyerahkan masalah biaya kuliah pada mekanisme pasar akan menjadi bumerang bagi visi Indonesia Emas.